Pembicara kita hari ini, the only one, Mas Muhammad Reza, Dr. Muhammad Reza. Kebetulan Mas Reza ini adalah bachelor degree-nya dari ITB, Electrical Engineering, kemudian juga master dan doktornya dari Power System Engineering dari Delft, Netherlands. Dan setelah dapat gelar PhD-nya, Mas Reza ini menjadi balik ke Indonesia lagi dan menjadi konsultan power system terkait dengan power system di Indonesia. Kemudian juga sudah banyak bekerja atau berkecimpung dengan perusahaan-perusahaan di negara-negara lain seperti di International Abyss Sweden, kemudian juga power system expert dengan tractable gitu ya. Nah, kalau dilihat pengalamannya Mas Reza ini cukup panjang dan sangat bisa dibilang sangat ahli di bidang kelistrikan. Hari ini Mas Reza akan menyampaikan beberapa topik terkait dengan sistem energi gitu ya. Jadi mungkin yang pertama terkait dengan konsep daripada energi dan juga sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Kemudian nanti bicara mengenai sisi pembangkit listriknya, terutama bagaimana energi terbarukan ini di-treat di dalam sistem kelistrikan kita. Ketiga itu adalah aspek penggunaannya, jadi dari sisi demand-nya gitu, dari akan dipaparkan dari mulai sisi supply sampai ke sisi demand-nya, serta bagaimana sih tantangan kelistrikan Indonesia ke depan. Mungkin ini pengantar pertama, tanpa berpanjang-panjang, saya langsung berikan kesempatan kepada Mas Reza untuk memulai sesi topik pertamanya. Kepada Mas Reza, silakan Mas untuk mengambil mikrofon. Oke, terima kasih Mbak Ai, terima kasih Mbak Eci juga tadi sudah diberi pengantar. Jadi Mbak Ai, betul kita hari ini teman-teman akan berbicara dalam beberapa sesi supaya tidak kecapean juga kita semua. Tadi perkenalannya sudah dari Mbak Ai dan sekarang saya akan mulai dengan sharing screen saya. Mudah-mudahan bisa kelihatan oleh teman-teman semua ya. Oke, jadi saya akan bicara tentang sistem energi bersih terbarukan, di mana di awal ini akan terkait tentang energi, tetapi saya mencoba dalam kuliah kita atau forum belajar kita hari ini lebih fokus kepada energi listrik dengan dua pertimbangan utama. Yang pertama adalah bahwa waktunya mungkin terlalu terbatas kalau kita membahas energi terlalu besar, dan energi ini akan dibahas juga di sesi-sesi selanjutnya dalam forum belajar ini. Dan yang kedua adalah karena energi listrik ini salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan oleh kita atau oleh manusia saat ini dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi konten forum belajar hari ini akan dibagi dalam 4 sesi. Pertama, saya akan bicara tentang konsep energi dan sistem tenaga listrik. Kemudian sesi kedua, saya akan bicara tentang pembangkitan listrik berbasis energi baru terbarukan. Kemudian yang ketiga akan membahas tentang aspek penggunaan energi listrik. Dan yang keempat atau terakhir akan membahas tentang tantangan terkini seputar sektor energi listrik di Indonesia. Untuk agenda, sebagaimana tadi disebut oleh Mbak Ai juga, setiap sesi kurang lebih akan berlangsung setengah jam, di mana mungkin saya akan memberikan presentasi sekitar 20 menit, bisa lebih, bisa kurang. Dan saya berharap ada diskusi dengan teman-teman, kurang lebih 10 menit, dan di antara sesi 1 dan sesi 2 akan ada break selama 5 menit. Tadi Mbak Eci bilang untuk meluruskan kaki atau badan gitu ya. Demikian juga antara sesi 3-4 ada break 5 menit. Nah, di tengah antara sesi 2 dan sesi 3 akan ada break selama 10 menit. Nah, tentang perkenalan, jadi
tadi sudah dibawakan oleh Mbak Ai, mungkin saya akan memperkenalkan dalam bentuk kronologis. Jadi saya aslinya dari Bandung, jadi saya dari sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, termasuk juga kuliah S1, itu di Bandung. Jadi tahun 93 saya memulai kuliah di jurusan elektro di ITB Bandung dengan subjurusan sistem tenaga listrik atau arus kuat. Lulus tahun 97, waktu itu sempat juga menjadi calon dosen, atau sebetulnya bukan sempat, lebih tepatnya melamar sebagai calon dosen di ITB. Dan mungkin teman-teman beberapa tahu bahwa zaman itu adalah zaman krisis moneter. Jadi situasi memang tidak terlalu normal gitu ya, katakan dalam tanda kutip. Tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Belanda untuk melanjutkan S2 dan S3 di TU Delft di Belanda. Mengambil juga jurusan sistem tenaga listrik atau power systems. Nah, di tahun itu ada perubahan regulasi, jadi waktu itu kampus-kampus berubah menjadi badan hukum milik negara, dan ada sedikit perubahan dalam penerimaan dosen, maka saya kemudian katakanlah terbawa nasib gitu untuk bekerja sebagai profesional atau praktisi di bidang kelistrikan di perusahaan listrik ABB berbasis di Swedia. Jadi setelah 7 tahun lebih studi S2 dan S3 di Belanda, saya 2006 pindah ke Swedia, bekerja di perusahaan listrik ABB, mulai dengan menjadi scientist. Jadi saya melakukan research di laboratorium di berbagai bidang kelistrikan, kurang lebih di 3-4 tahun pertama. Kemudian 2 tahun berikutnya saya memimpin Wind Technology Team untuk ABB. Jadi ini sekitar 2 tahun yang saya gunakan waktu itu untuk membantu perusahaan bagaimana mengembangkan bisnis berbasis teknologi di bidang energi baru terbarukan, terutama di bidang listrik tenaga angin. Jadi mungkin saat itu meskipun fokusnya di angin, tetapi memang banyak terkait dengan listrik energi baru terbarukan yang lain, dan itu yang akan saya gunakan untuk kuliah hari ini. Kemudian di ABB saya sekitar 10 tahun, jadi 3-4 tahun terakhir di ABB Swedia, saya menjadi manajer untuk sistem desain dari power system. Jadi di sini lebih pada desain dan studi kelistrikan dari instalasi sistem tenaga listrik. Kemudian di 2016 awal saya pindah ke perusahaan konsultan Swedia namanya Solvina, dan bekerja di Swedia dengan Solvina setengah tahun sebelum kemudian pindah ke Indonesia karena perusahaan Solvina waktu itu mengembangkan kegiatannya ke Asia Tenggara, Asia sebetulnya, tapi terutama Asia Tenggara. Jadi saya bersama Solvina waktu itu pindah ke Indonesia, dan mungkin karena dari awal cita-cita atau passion saya adalah mengajar, di tahun 97 saya melamar jadi dosen. Nah, 20 tahun kemudian saya alhamdulillah berkesempatan juga mengajar jadi dosen di Universitas Telkom Bandung dan di Universitas Peradaban di Bumi Ayu di Jawa Tengah. Kemudian di 2018 saya membuat platform pendidikan online ioberbagi.id yang masih jalan sampai sekarang. Dan sejak 2019 saya bergabung sebagai konsultan di perusahaan konsultan listrik juga Traktabel di Jakarta. Untuk kegiatan memang saya senang melakukan penelitian, jadi alhamdulillah selama bekerja, meskipun di awal bekerja bukan di akademisi, tapi saya bersyukur masih sempat melakukan penelitian dan publikasi. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik ke depan untuk berdiskusi soal saintifik, saya juga memiliki publikasi dan paten terutama terkait bidang kelistrikan dan bidang energi baru terbarukan.
Mungkin itu perkenalan dari saya. Sekarang kita akan memulai dengan sesi pertama, yaitu konsep energi dan tenaga listrik. Di sini kita akan dibagi dalam dua. Yang pertama adalah tentang konsep energi itu sendiri, dan kemudian tentang tenaga listrik. Nah, ketika kita bicara tentang konsep energi, saya ingin memulai dari sedikit teori dasar. Saya percaya mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah familiar atau akrab dengan perbedaan konsep energi dan daya, tapi saya pikir ini juga penting untuk diulang, karena dalam diskusi kita forum belajar hari ini, kita akan banyak sekali menggunakan istilah energi dan daya yang bedanya untuk beberapa orang mungkin belum terlalu jelas. Jadi energi atau energi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah capability to do work. Jadi kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nanti kita akan gunakan contoh supaya teman-teman juga lebih mudah-mudahan lebih jelas perbedaannya. Dan daya atau bahasa Inggrisnya power adalah rate of doing work atau laju dalam mengerjakan kerjaan. Kalau kita kembali ke pendidikan kita waktu di SMP ya mungkin ya di mata kuliah atau mata pelajaran IPA, kita tahu bahwa energi adalah daya dikali dengan waktu, atau energy is power multiplied by time. Nah, cara mengindikasikan yang paling sederhana mungkin yang teman-teman familiar atau sering dengar adalah istilah KWH atau kilowatt hours. Nah, itu adalah bentuk energi. Sementara bentuk dayanya adalah KW yang baru menjadi energi ketika dikalikan dengan waktu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita seringkali kalau kita melihat data-data atau melihat surat kabar di media, itu kita sering lihat bahwa konsumsi listrik per kapita di Indonesia itu dalam kilowatt hours. Jadi ini adalah energi yang digunakan untuk melakukan satu kerjaan per orang per Indonesia setiap tahunnya. Jadi kita lihat tahun 2009 misalkan rata-rata setiap orang di Indonesia itu menggunakan energi listrik 592 kilowatt hours atau KWH, dan di tahun 2017 dan selanjutnya itu meningkat hampir 2 kali lipat, artinya dalam waktu 10 tahun meningkat 2 kali lipat konsumsi energi listriknya. Nah, ketika kita bicara perbandingan tarif listrik, itu dihitung dari energi yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, itu misalnya ketika dibandingkan tarif listrik Indonesia di suatu media di kawasan ASEAN, kita lihat bahwa ada harga di situ dalam sen dolar Amerika per kilowatt hours, jadi per energi. Nah, kenapa ini penting? Karena juga kita sering melihat istilah yang juga banyak digunakan, yaitu ketika kita membahas daya atau power. Misalnya yang populer adalah ketika kita bicara program 35.000 megawatt. Di situ kita bicara 35 daya 35.000 megawatt, bukan energinya. Nah, atau kalau kita lihat yang lebih kecil itu di kanan ada gambar yang saya dapat dari iklan yang menjual panel surya. Di situ tertulis panel surya 70 watt. Nah, itu adalah daya, bukan energinya. Gak apa-apa, kalau teman-teman yang udah paham, mohon agak sabar. Untuk yang belum paham, jangan khawatir, kita akan bahas lanjut ketika, nah ini. Jadi untuk mengidentifikasinya, itu energi itu tadi kita lihat daya dikalikan waktu, sementara daya itu energi dibagi waktu. Nah, yang sering kita jumpai sehari-hari dalam mungkin pekerjaan kita atau kehidupan kita dan teman-teman adalah satuannya. Jadi ketika kita bicara
ada istilah joule, ada istilah watt hours, kWh, mWh, GWh, TWh, TK, tenaga kuda, HP, horsepower, PK, pardekrah, BTU, MBTU, kalau kita bicara gas atau batu bara misalkan, itu adalah satuan energi. Dan satuan dayanya adalah watt, kilowatt, megawatt, dan terawatt, dan lain-lain. Energi itu dapat disimpan, daya itu tidak dapat disimpan, karena daya itu adalah satuan yang bersifat instan. Energi dapat berubah bentuk, daya tidak, karena dia hanya satu titik instan ya. Nah, mudah-mudahan dengan contoh ini akan lebih jelas. Ini contoh aplikasinya. Jadi, misalkan kita dihadapkan pada dua alat pendingin, AC, air conditioner, yang satu 400 watt, yang kedua 600 watt. Nah, ketika kita bicara daya, maka AC pertama yang 400 watt itu lebih kecil dari AC kedua yang 600 watt. Biasanya ini mempengaruhi harga beli. Jadi ketika kita beli AC biasanya yang wattnya lebih kecil, harganya lebih murah. Tetapi ketika kita operasikan AC ini, misalkan AC pertama 400 watt kita operasikan 6 jam. AC yang 600 watt kita operasikan 4 jam. Maka penggunaan energinya yaitu daya dikali waktu untuk AC pertama 400 dikali 6 atau 6 jam kali 400 watt itu 2400 watt hours. Dan untuk AC yang kedua juga kita nyalakan 4 jam kali 600 watt adalah 2400 watt hours. Jadi energi yang kita konsumsi pada penggunaan spesifik ini adalah sama. Dan kita membayar listriknya sama besarnya. Nah, kemudian dari sini kita sudah dapat menangkap, saya harap teman-teman, bedanya energi dengan daya dan juga aplikasinya sehari-hari. Bagaimana dengan pendinginan suhu? Ketika dia menyala dalam waktu yang sama, suhu akan lebih dingin AC yang kedua karena dayanya lebih besar. Misalnya begitu. Tapi dengan AC yang sama yang menyala lebih lama juga akan lebih dingin karena energi yang dikonsumsi lebih banyak. Nah, ketika kita bicara energi, ada satu hal yang menjadi pegangan para praktisi bidang energi atau fisika, bahwa ada yang namanya hukum kekekalan energi. Mungkin teman-teman ingat dari zaman SMP dulu, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah wujud. Tentu ketika kita bicara dalam tataran hukum fisika ya, hukum alam. Artinya apa? Gampangnya begini. Kalau kita mau menggunakan suatu energi, misalkan mobil yang bergerak. Energi mobil bergerak itu harus datang dari sumber energi atau energi dalam bentuk yang lain. Misalnya bensin. Jadi mobil yang bergerak itu sesungguhnya bukan ujuk-ujuk ada energi mobil bergerak, tetapi ada energi yang terkandung di dalam bensin yang kemudian berubah menjadi gerakan mobil. Nah, jadi energi terkandung dalam bensin itu bisa disebut energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu massa atau suatu benda atau suatu objek, dan energi kinetik itu di kasus ini adalah ketika mobilnya bergerak. Jadi ketika mobil bergerak ada gerakan, dan di situ adalah energi kinetik yang berkaitan dengan gerakan suatu benda. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita bicara atau kita praktisi, kita mungkin sering melihat ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin. Nah, yang terpenting kita masih mengetahui bahwa mesti ada sumber energi awalnya. Tipe energi macam-macam, ada mekanik dalam bentuk mobil atau bahkan gerakan makhluk hidup ya. Di contoh ini misalnya kodok lompat. Kemudian ada energi dalam bentuk panas yang kita bisa lihat ketika kita memasak makanan misalkan, atau sebaliknya ketika es menjadi mencair. Kemudian ada energi elektromagnetik dalam bentuk misalkan energi yang dikandung oleh gelombang-gelombang radio, dalam bentuk energi listrik, baik listrik sehari-hari ataupun petir. Kemudian energi kimia termasuk yang di makanan kita. Kemudian energi nuklir yang juga menjadi sumber
reaksi energi di matahari dengan di perut bumi. Jadi energi bisa macam-macam bentuknya dan bisa berubah-ubah bentuknya, tetapi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Kalau kita bicara hukum alam tentu saja. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan klasifikasi juga ada dari sumber energi. Nah, dari klasifikasi sumber energi itu ada dua. Pertama, energi primer, yaitu energi atau sumber energi dalam bentuk langsung yang kita peroleh dari alam. Misalnya di sini angin, sumber energinya, sinar matahari atau uranium gitu, itu langsung tersedia di alam dalam bentuk aslinya. Atau energi sekunder, yaitu sumber energi yang sudah mengalami transformasi. Misalnya minyak bumi yang sudah ditransformasikan dalam bentuk bensin tadi untuk menjalankan kendaraan. Dan yang paling populer terutama di sini adalah listrik. Listrik ini adalah sumber energi sekunder karena dia bukan sumber energi yang langsung kita dapatkan dari alam, melainkan sudah tertransformasi dari berbagai macam bentuk menjadi energi listrik. Nah, dalam forum belajar ini saya akan memfokuskan dalam pembahasannya dalam tenaga listrik atau energi sekunder listrik. Jadi dia dibilang sekunder karena dia perlu ditransformasikan dari sumber energi primer, tetapi dia dibilang juga sumber energi karena dia bisa ditransformasikan lebih lanjut untuk berbagai macam penggunaan. Dan listrik ini adalah bentuk energi yang bisa dikatakan paling serbaguna atau versatile kalau bahasa Inggrisnya, karena dia mudah ditransformasikan menjadi dari berbagai bentuk energi dan menjadi berbagai bentuk energi yang lain. Jadi relatif listrik ini mudah untuk dibangkitkan, ditransmisikan, didistribusikan, disalurkan gampangnya, dan dikonsumsi. Dan ini dibuktikan bahwa sistem tenaga listrik adalah sistem terbesar yang saling terhubung yang pernah dibuat oleh manusia atau buatan manusia. Nah, ini kurang lebih tentang konsep energi. Dan saya akan lanjut ke sistem tenaga listrik, terutama dari konsep listrik arus searah atau DC dan listrik arus bolak-balik atau AC. Teman-teman, saya yakin familiar sebetulnya pernah lihat apa itu listrik DC, apa itu listrik AC. Hanya mungkin beberapa tidak langsung menyadari apa implikasinya. Nah, ini kita bisa bicara sedikit dari sejarah. Jadi listrik DC itu gampangnya adalah listrik yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman menggunakan atau melihat batu baterai. Jadi biasanya di situ ada tanda plus dan minus yang tertulis gitu ya di salah satu ujung dari baterai dan di ujung lainnya. Artinya apa? Artinya listriknya itu mempunyai kutub positif dan negatif yang konstan, yang tetap, yang satu arah. Makanya disebut arus searah. Contoh lain dari listrik arus searah atau DC adalah listrik yang dibangkitkan dari panel surya atau fotovoltaik. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada tangk yang warna merah dengan warna hitam gitu ya. Biasanya itu digunakan untuk menandai kutub mana dari keluaran sel surya ini yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Dan dia konstan. Jadi sepanjang panel surya ini menghasilkan listrik, dia selalu positif dan dia selalu negatif. Sementara arus bolak-balik atau AC itu yang misalnya dihasilkan oleh genset, generator-generator yang kecil atau yang besar. Di sini contohnya yang kecil, yang misalnya kita bisa sewa untuk membangkitkan listrik di suatu acara ketika tidak terhubung ke listrik PLN misalkan, atau ketika kita ingin menambah daya listrik kita, atau ketika kita ingin mempunyai backup kalau listrik padam. Nah, ini yang kita sering lihat, terutama nanti ketika kita bergerak di bidang listrik energi baru terbarukan. Teman-teman akan temui banyak sekali di peralatan listrik, ada tulisannya DC, ada tulisannya AC, dan itu sebenarnya tidak lebih dari 2 konsep listrik. Dan ini bermula dari sejarah. Jadi
listrik sendiri adalah suatu inovasi yang bisa dibilang sangat mengubah hidup orang banyak. Jadi zaman dulu kita menggunakan lilin, kemudian berubah ke lampu cempor sebagai suatu inovasi, sampai kemudian kita ada disrupsi, artinya perubahan yang signifikan yang membuat teknologi lama yang digantikan itu menjadi kuno, yaitu lampu listrik. Nah, lampu listrik ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison yang mempatenkan temuannya sudah lebih dari 100 tahun yang lalu di Amerika Serikat, ketika dia bisa menggunakan listrik yang dibangkitkan untuk menyalakan lampu. Dan sekarang mungkin kita sudah melihat ini sebagai sesuatu yang sangat biasa, tetapi kalau teman-teman melihat ke sejarah, 100 tahun yang lalu atau lebih, ketika lampu itu digantikan dengan listrik, bahkan orang sampai perlu menempelkan pengumuman seperti ini di lampu di kamar hotel misalkan, bahwa kamar ini dilengkapi dengan lampu listrik dan jangan dinyalakan dengan korek api, tetapi cukup nyalakan saklarnya. Artinya apa? Artinya listrik itu sesuatu yang baru saat itu, sampai orang perlu diberitahu. Nah, ketika kemudian Thomas Alva Edison itu membuat perusahaan atau industri listrik, dia menggunakan teknologi listrik arus searah. Jadi tahun 1882, perusahaan listrik pertama di dunia ini, pelanggannya di bawah kurang dari 100, lampunya cuma 400-an, itu dia bekerja dengan teknologi listrik arus searah. Nah, kemudian di dunia penelitian, cerita tidak berhenti. Kemudian ada tokoh lain yang namanya Nikola Tesla, yang membuat peralatan listrik yang kemudian menggunakan apa yang namanya teknologi listrik arus bolak-balik. Nanti di sesi kedua kita akan bahas sedikit itu. Jadi kalau teman-teman belum terlalu paham, nanti kita bisa diskusikan dan tanyakan. Artinya teknologi arus bolak-balik ini berbeda dari teknologi arus searah yang pada saat itu terjadi persaingan antara perusahaan yang menggunakan arus bolak-balik dan perusahaan yang menggunakan arus searah, atau antara Nikola Tesla dengan Thomas Edison. Dan mungkin teman-teman tahu siapa yang kira-kira memenangkan dalam tanda kutip peperangan ini, itu adalah arus bolak-balik atau Nikola Tesla, karena didukung oleh teknologi atau komponen yang namanya trafo listrik. Mungkin teman-teman pernah ingat juga zaman kita SMP dulu, kita tahu bahwa ada alat namanya trafo listrik yang bisa mengubah tegangan listrik dari lebih tinggi ke lebih rendah, istilahnya step down, atau sebaliknya dari lebih rendah ke lebih tinggi atau namanya step up. Jadi ada misalkan trafo yang bisa mengubah 220 volt tegangan di rumah kita misalkan menjadi 12 volt untuk peralatan-peralatan elektronik kita, dan itu menggunakan alat trafo yang beberapa teman mungkin pernah lihat, atau paling enggak ini sebetulnya tersembunyi di perangkat-perangkat power supply yang kita sering gunakan di rumah sehari-hari. Jadi dari 220 ke 12 volt. Bisa juga sebaliknya. Nah, trafo listrik ini tidak hanya untuk peralatan elektronika sehari-hari, tetapi juga untuk listrik tegangan tinggi. Jadi kalau teman-teman pernah lihat gardu listrik di Indonesia, ada peralatan kotak dengan beberapa saluran ke kawat listrik. Ini juga trafo yang konsep kerjanya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan trafo-trafo kecil yang kita dapatkan di rumah. Tentu saja secara desain, secara praktikalnya berbeda, tetapi fungsinya sama. Fungsi utamanya adalah menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, kenapa ini jadi penting untuk arus bolak-balik adalah karena di sistem arus bolak-balik ketika kita memerlukan suatu sistem yang besar, melayani suatu sistem kelistrikan yang besar, kita akan sulit untuk mengoperasikannya kalau kita tidak menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, ini ada sedikit formula rumus yang sederhana dan juga perlu diingat bahwa daya listrik itu adalah tegangan dikali arusnya.
Jadi kalau kita mempunyai daya listrik yang mesti disalurkan, itu adalah fungsi dari tegangan dikali arus. Nah, bayangannya begini. Sekarang kan bayangkan oleh teman-teman, kita mesti mengalirkan, kita mesti membangkitkan listrik di suatu pembangkitan, kemudian memiliki daya puluhan megawatt sampai kadang-kadang ratusan megawatt, dan daya itu harus kita salurkan dalam jarak yang jauh dan daya yang besar, ribuan megawatt. Jadi sebagai contoh di Jawa saja, dari Jawa Timur ke Jawa Barat, itu sehari-hari bisa 1000-2000 megawatt kita salurkan. Sementara nanti di rumah, kita mengkonsumsinya dalam ukuran mungkin hanya ribuan watt. Jadi megawatt dengan watt itu skalanya 1/1 juta. Nah, bayangkan ketika kita harus mengalirkan ribuan megawatt dengan listrik itu dialirkan di kawat-kawat konduktor ini. Jadi arusnya itu mengalir di konduktor. Analoginya seperti air mengalir di pipa air. Nah, kalau daya yang ribuan besar ini kita salurkan dalam tegangan yang kecil, maka arusnya itu akan besar sekali karena daya sama dengan tegangan dikali arus. Nah, sedangkan kalau arusnya besar, kita akan butuh pipa dalam tanda kutip atau konduktor atau kawat yang juga besar. Dan akan sulit kita memiliki kawat yang besar dalam hitungan ratusan kilometer. Maka kita secara desain akan mempunyai kawat yang tidak terlalu besar. Artinya apa? Artinya arusnya harus dikecilkan. Karena dayanya ribuan megawatt, arus yang dikecilkan ini harus dalam tanda kutip didukung dengan tegangan yang tinggi. Makanya kalau kita mentransmisikan listrik, tegangan tinggi 140 kV atau 150.000 volt atau 500 kV atau 500.000 volt. Nah, tegangan tinggi ini berbahaya. Teman-teman mungkin sering melihat tanda kuning seperti ini, awas tegangan tinggi. Karena listrik tegangan tinggi bisa menyambar ke orang atau ke benda lain. Makanya kita memerlukan isolator. Dalam listrik tegangan tinggi, isolatornya adalah udara yang memerlukan jarak yang cukup jauh demi keamanan. Nah, sebaliknya, ketika kita di rumah, kita menggunakan listrik yang ratusan atau ribuan watt untuk kipas angin, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Dan di sini arusnya tidak besar, tetapi tegangannya pun dibuat kecil. Kenapa? Karena dengan tegangan yang lebih rendah, material isolasi yang menahan tegangan itu untuk menjadi aman kepada manusia tidak perlu terlalu tebal. Jadi dengan bentuk listrik seperti ini, kita sudah bisa aman dalam menggunakan listrik di rumah kita masing-masing. Nah, artinya apa? Artinya komponen trafo yang bisa menaikkan dan menurunkan listrik ini kemudian mempermudah listrik bisa digunakan sehari-hari, dan itulah yang menyebabkan kenapa kemudian listrik yang digunakan oleh kita sehari-hari sekarang adalah listrik arus bolak-balik dan bukan listrik arus searah. Dengan listrik arus bolak-balik ini akan lebih mudah kita menghubungkan berbagai sistem kelistrikan karena tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi bisa saling terhubung, dan kita mempunyai fleksibilitas bahwa kita bisa mempunyai pembangkit di beberapa sisi yang dihubungkan dengan saluran transmisi yang mensuplai ke beban. Jadi tidak perlu kita ada beban terus pembangkitnya itu di titik beban tersebut, tetapi bisa tersebar di sistem yang luas. Nah, ini misalkan dalam kenyataan sehari-hari adalah Pulau Jawa yang juga terhubung dengan Bali. Ini adalah bentuk sistem listrik arus bolak-balik yang terinterkoneksi. Jadi Jawa ini terinterkoneksi atau terhubung dari barat sampai ke timur, bahkan sampai ke Bali. Dan tadi kita sempat bicara listrik adalah sistem yang sangat besar. Eropa misalkan itu juga terhubung secara listrik terinterkoneksi yang menyebar dalam berbagai negara, jadi lintas negara. Di Amerika Utara juga tersebar, dan untuk ngeceknya kita bisa lihat
di Eropa ini dalam rentang 4.000 km terhubung kembali ke Eropa. Nah, ketika di Amerika kita bisa lihat misalkan kalau teman-teman Google di internet kemudian mencari gambar Amerika Utara di malam hari, kita bisa lihat bahwa praktis cahaya lampu ini adalah menggambarkan bagaimana kerumitan interkoneksi listrik di Amerika Utara. Yang juga ada negara-negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di sana, yang Amerika sendiri rentangnya adalah 4.000 km. Jadi sebagai perangkum atau penutup dari sesi pertama ini, di sesi ini kita belajar apa itu konsep energi, apa itu perbedaannya energi dan daya, kemudian tipe-tipe energi, klasifikasi sumber energi, kemudian listrik sebagai energi sekunder, dan di bagian kedua sesi 1 ini kita bicara tentang sistem tenaga listrik, sejarahnya, kemudian yang terutama beda listrik arus searah dengan arus bolak-balik, dan kemudian sistem listrik arus bolak-balik itu menjadi sistem yang dominan untuk penggunaan kita sehari-hari, dan itu memungkinkan interkoneksi listrik dalam skala yang sangat luas di level negara, bahkan di level antar negara. Ini penutup saya untuk sesi pertama. Saya kembalikan ke Mbak Ai sebagai moderator. Terima kasih dan silakan apabila ada pertanyaan. Terima kasih Mas Reza untuk pemaparannya di sesi awal ini. Ini mengajak kita berpikir teknis gitu ya. Apa sih yang ada di balik energi listrik yang kita pakai atau kita konsumsi sehari-hari. Mungkin di topik sesi pertama ini saya akan membuka pertanyaan. Kawan-kawan bisa meninggalkan pertanyaan di chat room atau bisa menanyakan pertanyaan secara langsung dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza. Untuk opsinya di sini di Teams ini ada opsi kayak raise hand gitu, itu bisa diklik gitu ya. Coba saya mau cek apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Dari yang sudah disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah dimengerti semua. Sepertinya ada yang raise hand ya. Oh, ini ada komen. Ada raise hand. Oke, sorry. Maaf, aku nggak lihat. Ini harus scrolling ke atas. Oh ya, dari Ferry Irawan, kemudian ya, Ferry Irawan silakan. Ferry Irawan dari bisa perkenalkan diri deh langsung. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar atau tidak? Iya, terdengar cukup. Oke, iya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferry. Kebetulan saat ini saya bekerja di Yayasan Peduli Lingkungan di Komplek namanya Nasio. Kami memang salah satunya concern soal energi terbarukan, itu mempromosikan bagaimana kita coba untuk menghemat energi listrik, terutama dari rumah tangga. Nah, cuma ada beberapa hal yang mungkin saya agak bingung. Tadi kalau konsep energi dan konsep daya, saya pikir cukup jelas bagi saya. Tapi ada lagi konsep yang namanya tegangan dan arus kuat. Nah, kebetulan kami itu dilintasi oleh semacam listrik tegangan tinggi begitu. Nah, ini juga beberapa kan ada yang menyatakan bahwa ada radiasi dan seterusnya. Ini juga mungkin perlu perlu penjelasan sih sebetulnya kami seperti apa ininya, apa yang konsep dari mana yang berbahaya ya. Kadang kita suka mendengar arus tinggi atau tegangan tinggi begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Reza. Terima kasih. Iya. Mas Reza, boleh ada satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Ini ada yang raise hand lagi dari Rizkia Sari Judawinata. Ibu Kiki silakan. Selamat siang. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Pak Reza atas paparannya. Ini saya kebetulan memang awam di energi, hanya mau menanyakan, tadi disampaikan bahwa energi itu tidak bisa musnah, ya, hanya bisa ditransformasikan. Tetapi kalau energinya sudah dibakar kayak bahan bakar bensin gitu, apakah itu dia energinya pergi kemana ya Pak? Maksudnya apakah dia memang
setelah dibakar habis musnah atau dia pindah jadi transformasi menjadi apa? Terima kasih. Ya. Oke. Ya, 2 pertanyaan langsung dijawab deh Mas Reza. Iya, baik. Jadi untuk yang pertama arus dengan tegangan. Jadi betul teman-teman, memang ini untuk kita ini kita hadapi sehari-hari, dan ketika kita memahami dengan baik, kita sebetulnya ini akan menolong pekerjaan kita ketika kita bicara tentang energi atau energi listrik. Jadi kalau bicara tegangan, kenapa sebetulnya secara kelistrikan ya, yang mencelakakan lah katakan, yang mencelakakan makhluk hidup itu sebetulnya ketika ada arus yang mengalir. Jadi ketika ada arus yang mengalir di pohon, maka dia akan membakar pohon itu arusnya yang mengalir di pohon. Nah, untuk arus bisa mengalir itu perlu ada tegangan. Jadi kalau ada tegangan tinggi yang tidak ada katakanlah koneksinya atau sambungannya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau ada tegangan tinggi kemudian ada orang menyentuh, maka ada arus yang mengalir lewat orang itu. Nah, arus mengalir ini yang mematikan. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di tanda kuning tadi kan awas bahaya tegangan tinggi, itu kalau cuman, ya mungkin saya sedikit mengilustrasi, kalau cuman dari jarak jauh dilihat saja tidak berbahaya. Tetapi ketika ada yang menyentuh dan ketika tegangannya, ketika ada yang menyentuh dan teraliri arus listrik, itu yang berbahaya. Jadi kenapa arus yang tinggi yang berbahaya? Karena ada arus-arus kecil yang kalau mengalir itu tidak mematikan atau tidak menyebabkan kerusakan. Contohnya yang paling gampang, kalau ada baterai kecil sama teman-teman misalnya dipegang seperti ini gitu ya, itu mungkin ada yang mengalir dari positif ke negatif lewat tangan kita, tapi kecil sekali arusnya sehingga tidak membahayakan. Tetapi kalau tegangannya besar, kayak tegangan rumah kita pegang stop kontaknya, arus yang mengalir itu bisa mematikan. Jadi kenapa kita harus berhati-hati dengan arus tinggi? Karena ya berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Nah, sekarang kita bicara tegangan tinggi. Semakin tinggi tegangannya, itu semakin mudah terjadi arus karena dia bisa menembus bahkan jarak yang katakanlah terpisah oleh udara. Gampangnya gini, kalau kita bicara di rumah listrik 220 volt, misalnya ini ada aliran 220 volt, itu dengan dilapis katakanlah plastik mungkin beberapa milimeter aja kita aman untuk pegang kabel ini. Tetapi kalau ini tegangannya itu 500 kilovolt, itu jarak 5 meter saja kita bisa tersambar sebagaimana petir menyambar dari awan ke pohon yang ada di permukaan tanah. Kenapa petir bisa nyambar dari awan ke permukaan tanah? Karena tegangannya itu tinggi sekali, itu bahkan bisa sampai ratusan ribu atau ratusan juta volt, atau jutaan kilovolt ya. Jadi ratusan juta volt yang sangat besar sekali, sehingga jarak dari awan sampai ke bumi yang puluhan kilometer, beberapa kilometer, puluhan kilometer saja bisa ditembus. Nah, itu sebabnya kenapa kalau ada listrik tegangan tinggi, jarak aman pagernya itu bermeter-meter. Bahkan di peraturan-peraturan pemerintah jelas tuh, nggak boleh ada pohon, nggak boleh ada bangunan tinggi yang mendekati sekian meter dari kawat listrik tegangan tinggi. Meskipun hanya sebetulnya tetap ada jarak dengan udara, karena bisa ada tegangan listrik yang menyambar seperti kilatan listrik petir, dan begitu ada kilatan listrik petir, ada arus yang mengalir. Nah, arus ini yang kemudian mengalir kalau ke tubuh manusia dia bisa mematikan, kalau ke benda-benda bisa menyebabkan kebakaran dan lain sebagainya. Jadi kalau memang kita ada listrik tegangan tinggi, ya memang harus ada jarak aman, dan itu harus disepakati. Kalau tidak ya bisa menyebabkan ada sambaran listrik dan menyebabkan gangguan untuk bendanya maupun buat jaringan listriknya. Mungkin teman-teman ingat beberapa blackout sistem kematian listrik terjadi, itu salah satu trigger penyebabnya adalah pohon
atau benda yang menyentuh ke saluran listrik tegangan tinggi. Nah, jadi itulah pertanyaannya yang lebih penting soal apa namanya arus tinggi dan tegangan tinggi. Artinya kita mesti hati-hati pada dua-duanya, tetapi pada praktiknya berbeda karena arus itu terkait dengan besarnya konduktor yang kita perlukan, sementara tegangan itu terkait dengan jarak aman kita terhadap benda yang beraliran listrik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Ferry tadi. Terima kasih Pak Reza, lebih jelas sih jadinya. Nah, pertanyaan kedua soal kasus energi hanya bisa berubah. Jadi contohnya untuk bensin dengan mobil ya. Jadi tidak bisa diciptakan artinya gini, bensin tersebut asal-usulnya ada dari mana? Dari perut bumi, minyak bumi. Kalau dari teorinya ya fosil-fosil yang plankton yang terkubur di perut bumi kemudian berubah menjadi minyak bumi. Nah, planktonnya sendiri dapat energi dari mana? Dia dapat energi waktu dia hidup, dia berfotosintesis ketika dia mendapat energi sesungguhnya dari matahari. Matahari dari mana? Nah, matahari diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada penciptaannya, tapi penciptaan itu adalah penciptaan bendanya. Tetapi setelah matahari diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia transformasi atau transfer energinya ke plankton di zaman purbakala. Plankton kemudian berfotosintesis, menghasilkan rantai karbon dan hidrogen, kemudian terkubur menjadi apa namanya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini diekstrak, kemudian ditransformasi, diubah menjadi bensin. Nah, bensin ini kemudian diubah bentuknya mobil menjadi gerakan mobil yang akibatnya itu mobil berpindah. Jadi kalau ditanya bensinnya jadi apa? Jadi mobil yang berpindah. Jadi mobil yang asalnya di Bandung berpindah jadi mobil yang ada di Jakarta. Nah, jadi nggak hilang, tapi berubah jadi perpindahan posisi. Tentu saja tidak hilang di sini dalam tanda kutip karena bensin yang udah jadi perpindahan nggak bisa jadi apa-apa lagi. Tapi secara teori bensinnya itu nggak ujuk-ujuk hilang, musnah tanpa berubah menjadi mobil yang berpindah tempat tadi yang memang harus dipindahkan dengan suatu kerja atau suatu usaha. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak. Ya. Baik, jadi artinya ketika sudah terjadi pembakaran dan mobilnya itu berjalan, bensinnya habis, energinya juga ikutan habis gitu ya Pak? Bisa nggak akan ada perpindahan setelah mobil berjalan itu tidak ada perpindahan energi lagi, yaitu sudah stop artinya ya? Iya, karena energinya sudah berubah bentuk menjadi jarak mobil yang sudah beda tempat tadi, hanya memang tidak bisa kita kembalikan lagi jadi energi yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Jadi itu energi yang hilang sebagai usaha yang sudah dijalankan. Ya. Mas Reza, saya mau ada 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Kiki untuk pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita break, kemudian masuk ke topik berikutnya ya. Pertanyaannya dari Mas Neldi, Bang Neldin ya, mana yang lebih aman, arus DC atau arus AC? Kemudian dari Diah Lutfiana, kalau sutet itu kan termasuk tegangan tinggi, itu bukannya harusnya di bawahnya itu nggak boleh ada rumah atau bangunan, gitu. Gimana nih Mas Reza? Ya. Jadi pertanyaan pertama, mana yang lebih aman DC atau AC? Kebetulan riset saya itu ya berkaitan dengan baik AC maupun DC. Kalau ditanya mana yang aman atau saya balik, AC ataupun DC itu dua-duanya bisa membunuh, bisa berbahaya, bisa fatal buat manusia. Ini sedikit cerita saja. Dulu ketika Edison itu ingin mempromosikan bahwa DC itu lebih aman, dia membuat kursi listrik. Ini mungkin bukan contoh yang bagus buat pecinta lingkungan kayak WWF, tapi ya sejarahnya seperti itu. Kursi listrik yang kemudian digunakan untuk mengelektrified kuda. Jadi bilang kuda mati nih kena listrik, ya berbahaya. Tapi sebetulnya DC pun sama-sama bisa membunuh juga. Karena tetap saja dengan DC kita juga bisa menggunakan
DC yang tegangannya tinggi, kita bisa menggunakan apa namanya arus listriknya untuk damage atau kerusakan yang sama. Jadi kalau dibilang lebih aman atau tidak aman itu relatif, lebih kepada bagaimana penanganannya. Nah, biasanya orang bicara listrik AC/DC sebetulnya mungkin bukan pada level diadu per se ya, aman tidak aman, tapi lebih kasih ya. Misalkan ketika kita bicara AC itu ada, ini mungkin agak lanjut, tapi buat teman-teman yang tertarik kita bisa diskusi lebih lanjut. AC itu ada gelombang listrik, ada gelombang elektromagnetik yang penanganannya itu berbeda. Sementara DC gelombang katakanlah radiasi elektromagnetiknya berbeda dengan AC. Jadi saya tidak terlalu nyaman untuk mengatakan AC lebih aman dari DC atau DC lebih aman dari AC, karena dua-duanya tanpa penanganan yang tepat ya bisa mematikan gitu. Kira-kira menjawab pertanyaannya ya, AC/DC dan SUTET, Mas Reza, ya. Banyak rumah yang di bawah SUTET. Ya. Jadi memang SUTET ini termasuk tegangan tinggi, ya. Dan kalau kita bicara teknis ya, jadi kalau kita bicara listrik arus kecil 220 volt, ini kabel begini aja udah aman kita. Kita pegang-pegang dengan ada plastik kecil gini nggak masalah. Dan tetapi ketika kita bicara listrik tegangan tinggi, itu untuk 1 kilovolt, itu jarak 1 cm itu bisa ada loncatan bunga listrik. Gampangnya kita kesetrum hanya dengan menempatkan jari kita 1 cm dari listrik 1 kilovolt. Ketika listriknya 500 kilovolt, itu berarti jarak 5 meter aja kita bisa terkena dampaknya. Apalagi kabel listrik itu kadang-kadang ketiup angin, jadi bergoyang-goyang, sehingga jaraknya perlu ditambah lagi. Kalau tidak salah, ada margin sekitar sampai mungkin 9 sampai beberapa belas meter ya untuk keamanan. Sehingga memang bukan cuma rumah atau bangunan, tidak boleh ada benda yang berjarak lebih dekat daripada jarak yang diatur sehingga tidak terjadi sambaran listrik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Dian. Ya. Seperti tadi pertanyaan lewat chat. Mungkin untuk yang sesi 1 kita sudahi dulu sesi tanya jawabnya. Kita break dulu 5 menit ya Mas ya. Ini ada pertanyaan satu lagi, mau tanya kalau tadi jelasan arusnya AC. Ya, jadi yang kita bicara tegangan tinggi tadi memang arus AC, tapi baik lagi lah. Kita, apalagi kita yang berkecimpung di dunia energi, sebaiknya saran saya kita jangan seolah-olah mengatakan AC DC itu lebih aman karena dua-duanya begitu tegangan tinggi sama-sama berbahaya. Oke. Itu boleh nanya satu lagi, saya serahkan ke moderator aja. Kita masih ada sesi berikutnya, tapi Friga boleh tanya, silakan langsung. Iya tadi, halo Mas Reza, saya Friga, kenalkan. Jadi saya tertarik tadi dengan paparannya Mas Reza terkait yang ini aja sih, yang contoh misalnya AC 600 watt dengan 400 watt. Kan tadi sekilas dibilang kalau dayanya lebih besar, itu harganya lebih mahal. Nah saya lagi ngaitin ke energi efisiensi nih. Ya. Nah biasanya kalau energi efisiensi kan orang beli kan cari yang dayanya paling kecil justru ya. Oke. Nah itu nanti mahalnya tuh di mana ya karena kan biasanya kalau yang energi efisiensi lebih tinggi, barangnya biasanya lebih mahal. Artinya kan daya yang dipakai juga sebetulnya. Nah itu gimana coba bisa tolong jelasin nggak? Ya ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi daya listrik itu hanya satu faktor. Faktor yang lain itu efisiensi. Nah jadi yang Mbak Friga katakan, sekarang misalnya gini, ini bagus banget pertanyaannya, karena apa? Karena ujung-ujungnya itu energi Mbak. Sekarang kalau kita ambil contoh yang tadi ya, 400 watt, tapi efisiensinya 80%, dengan 600 watt, tapi efisiensinya 50%, ketika dia menyala sama-sama 1 jam katakan, yang 400 watt tadi, 400 kali 0,8 kali 1 jam, maka kita dapat 320 watt jam
yang berubah jadi energi. Sementara yang 600 watt tadi, kita kalikan efisiensi 50%, dalam 1 jam, kita mendapatkan energi yang berguna buat kita jadi pendingin itu 300 watt hours. Artinya apa? Artinya energi yang berguna buat kita itu yang hasil keluarannya Mbak Friga. Jadi yang 400 watt tadi, kalau efisiensinya 80%, kita dapat rasa dingin 320 watt hours, yang mana lebih dingin dibanding 300 watt hours. Tetapi energi yang kita bayar itu sebelum efisiensi. Kita bayarnya 400 watt hours untuk yang AC pertama, dan kita bayar 600 watt hours untuk AC yang kedua. Jadi betul, kalau efisiensinya sama, memang kita akan biasanya yang dayanya lebih tinggi, harganya lebih mahal, karena dia lebih kuat, lebih bisa mendingan. Tapi ketika kita bicara efisiensi, dengan contoh yang tadi, orang bisa bilang, saya dayanya lebih kecil, efisiensinya tinggi, saya akan jual lebih mahal. Kenapa? Karena waktu menggunakannya, pengguna akan lebih murah membayar listriknya, Mbak Friga. Yep. Semangat, Mas. Ya, terima kasih. Tadi memang saya pikir juga pasti kita fokusnya ke energi, berarti kalau untuk yang soal perbandingan tadi ya. Oke, thank you. Sama-sama.